Zaman dulu ada seorang raja yang bergelar dengan Raja Tubak berasal dari Yaman. Dia melakukan perjalanan berkeliling dunia ke seluruh negeri serta ditemani 400 orang ulama. Setiap kali memasuki suatu negeri, rakyat negeri itu selalu menyambutnya, mengeluk-elukannya dan memuliakannya sampai ketika dia sampai ke kota Mekah. Ternyata penduduk negeri Mekah tidak memberikan sambutan sebagaimana yang dilakukan oleh warga yang lainnya. Lalu Raja Tubak pun bertanya kepada salah seorang penasihatnya yang ulama, "Mengapa penduduk negeri ini tidak memuliakan kita?" Lalu dijawab, "Wahai Raja, mereka ini adalah penduduk Mekah yang di dalamnya itu ada Ka'bah, rumahnya Allah. Sehingga dengan sebab itulah mereka penduduk Mekah ini yang dihormati dan dimuliakan oleh orang lain." Ketika mendengar itu, timbul di dalam hati Raja Tubak ingin menghancurkan Ka'bah itu batu demi batu. Tak lama kemudian Raja Tubak langsung diturunkan bala oleh Allah, menderita suatu penyakit aneh di kepalanya. Kepalanya membusuk, menimbulkan bau yang sangat busuk. Orang tak mau duduk di dekatnya karena bau busuk yang disebabkan oleh penyakit itu. Para tabib dipanggil, berusaha untuk mengobati, namun mereka tidak ada yang dapat menemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Para ulama yang menemaninya merasa penasaran, mengapa kami tak dapat menemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit raja, padahal telah banyak tabib yang memeriksanya. Tiba-tiba, salah seorang dari ulama berkata kepada raja, "Akan kuberitahukan obat penyakitmu, tapi hanya kau seorang yang boleh mendengar." Raja Tubak kemudian memerintahkan semua orang yang sedang bersamanya untuk meninggalkan mereka berdua. Nah, mereka telah keluar. "Sekarang katakanlah apa obat penyakitku ini. Akan kuberitahukan obat itu setelah kau ceritakan apa yang kau niatkan dalam hati dan apa yang kau sembunyikan dalam batinmu," jawab si ulama itu. Lalu sang raja menjawab, "Aku memang menyimpan niat buruk dalam hatiku, yaitu hendak menghancurkan Ka'bah batu demi batu sampai habis, sebab mereka tidak mengagungkan dan menghormati kita," ucap sang raja. Kemudian sang ulama mengatakan, "Wahai raja, nah inilah penyebabnya. Niat jelek inilah yang menyebabkan Allah murka dan memberimu penyakit yang aneh ini. Sekarang, jika kau ingin sembuh, urungkanlah niatmu itu. Semoga Allah mengampunimu." Saran daripada sang ulama tersebut. Kemudian sang raja pun berkata, "Baiklah, saat ini juga ku batalkan niat burukku." Ternyata seketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit sang raja. Kemudian setelah beberapa hari tinggal di Mekah, sang raja bersama rombongannya melanjutkan perjalanan ke Madinah. Sesampainya di Madinah, para ulama yang menemaninya berkata, "Kami ingin tinggal di sini." Saat itu Madinah masih berupa hamparan tanah kosong yang tandus. Kata raja, "Bukankah kita telah sepakat untuk melakukan perjalanan bersama?" Lalu mereka bersikeras, "Tetapi kami ingin tinggal di sini." Kemudian raja bertanya, "Apakah yang menyebabkan kalian ingin menetap di sini?" Lalu mereka menjawab, "Wahai raja, sesungguhnya tempat ini adalah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Dalam waktu dekat beliau akan diutus dan berhijrah kemari. Kami ingin anak cucu kami kelak menjadi pengikut dan sahabat beliau." Kemudian raja berkata, "Jika demikian, aku akan menitipkan kepada kalian sepucuk surat untuk Nabi akhir zaman.
serahkanlah surat itu jika ia telah diutus dan berhijrah ke tempat ini. Kemudian Raja Tubak menulis sepucuk surat yang bunyinya, Aku adalah Raja Tubak yang pertama. Aku beriman kepadamu dan juga meyakini ajaranmu. Kemudian surat itu diberi setempel dan ia serahkan kepada si alim yang telah menyembuhkan penyakitnya. Simpan baik-baik surat ini, pesan sang raja. Ternyata para ulama pengikut Raja Tubak itu adalah yang menjadi kakek moyang para sahabat Al-Ansar, dan orang yang dititipi surat adalah leluhur daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, para sahabat semua menginginkan bahwa Rasulullah menginap di rumahnya, tetapi ternyata unta Nabi berhenti di depan rumah Abu Ayyub, yang itu artinya Rasulullah bermalam di rumah Abu Ayyub, yang ternyata Abu Ayyub lah mewarisi surat daripada Raja Tubak tersebut dan menyerahkan surat itu kepada Rasulullah SAW. Raja Tubak meninggal tepat 1000 tahun sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.